beda-beda ini gimana? Nah, itu sinkronisasi dan harmonisasi juga akan diupayakan oleh kementerian-kementerian yang menjadi implementing agency, di bawah koordinasi executing agensinya Fasker, tetapi implementing agencies berbagai direktorat jenderal di Kementerian Dalam Negeri, 2 kedeputian di Kemenpan, ya, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, terus 2 kedeputian di Bappenas, ya, regional dan monitoring. Kemudian dari Kemenkeu juga ada dari DJPK, ya, menjadi bagian dari implementing agencies. Telah hadir juga peserta kita dari Puspen Kemendagri, ya Pak Rek. Baik Pak, mungkin bisa memberikan tanggapan Pak atas beberapa tadi pemaparan. Bapak Ibu setelah ini yang dari kabupaten kota juga kalau ingin menambahkan tadi ya dari hasil diskusi kita persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rega dari Pusat Penerangan Kemendagri. Kebetulan memang ditunjuk menjadi salah satu implementing agencies untuk pelaksanaan program USAID erat ini. Namun kalau bicara tata kelola pemerintahan, tadi sudah banyak disampaikan beberapa isu permasalahan dan tantangan pelayanan publik dari 4 kabupaten dan 1 kota di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Cuma mungkin sebagai informasi Bapak Ibu, kalau dari kami di Puspen, fokus kami lebih kepada mendorong pengelolaan pengaduan sekaligus pengelolaan informasi publik. Karena pengelolaan pengaduan dan pengelolaan informasi publik ini menjadi salah satu komponen di dalam manajemen pelayanan publik. Dan ini seperti yang Bapak Ibu juga sudah ketahui, sudah ditetapkan aplikasi umum nasional ya untuk laporan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N Lapor. Kami juga sudah memiliki MOU ya antara Kemendagri, Kemenpan, KSP, Ombudsman dan Kemenkominfo terkait sinergitas pengelolaan SP4N Lapor. Nah, tadi sudah banyak ya kalau kami lihat tadi beberapa permasalahan khususnya di 4 kabupaten terkait rendahnya akses masyarakat ya terhadap air bersih, air minum, serta perlunya penguatan penanganan stunting. Lain hal lagi di Kota Makassar, kalau kita lihat tadi maraknya pernikahan anak usia dini, kemudian kenakalan remaja, dan ini butuh suatu sarana dan prasarana publik, butuh edukasi. Nah ini antar kabupaten dan kota ini terdapat perbedaan ya permasalahan-permasalahan, dan ini tadi juga banyak disampaikan yang ada kesamaan terkait SIPD juga, dan memang permasalahan SIPD ini tahun 2021 kemarin untuk lingkup kami di Kemendagri ini salah satu top 5 pengaduan. Ini mungkin kebanyakan pasti dari ASN teman-teman di provinsi maupun kabupaten kota, dan ini tentu saja menjadi masukan yang berharga bagi kami karena juga sampai dengan saat ini kita sedang mengupayakan ya SIPD untuk dijadikan aplikasi umum nasional. Begitu sudah jadi aplikasi umum nasional, maka aplikasi serupa yang sudah dikembangkan atau dibangun oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota diintegrasikan ke dalam bersama dengan SIPD. Tapi tadi tantangannya masih butuh dukungan teknis ya terkait implementasi SIPD. Tentu saja kami implementing agency di sini tidak sendiri, ada teman-teman dari Ditjen Keuangan Daerah juga dilibatkan di dalam program USAID erat ini. Karena kalau kita lihat, cuma mungkin nanti disampaikan oleh teman-teman dari USAID erat ya, karena setelah nanti mungkin disepakati apa yang menjadi permasalahan dan isu dari kabupaten kota tadi, mungkin juga harus dikaitkan dengan lingkup dari program ini, karena lebih kepada technical assistance. Atau memang ada lingkup kegiatan yang lain, tapi kalau technical assistance bagaimana ini bisa memperkuat tadi. Karena salah satu tujuan program USAID erat yang kami tangkap di sini adalah keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kembali lagi terkait pengolahan pengaduan dan pengolahan informasi publik, di sini kami memang memiliki tanggung jawab untuk membina atau mendorong pemerintah daerah dalam mengelola pengaduan. Karena pengaduan yang memang
datang yang langsung dari masyarakat ini sebenarnya merupakan gift ya atau hadiah dari masyarakat. Karena apa? Karena begitu ada laporan pengaduan dari masyarakat, tentu saja ini masyarakat yang memang terkena dampak langsung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan ini tentu saja menjadi input perbaikan dari pelayanan publik itu sendiri. Begitu juga terkait pengolahan informasi publik, masing-masing Bapak Ibu sudah memiliki PPID, dan di PPID ini sendiri juga bagaimana teman-teman di pemerintah daerah itu bisa menyediakan layanan informasi publik yang memang menjadi hak setiap masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi publik. Begitu masyarakat terinfo apa saja yang menjadi kebijakan, aturan, dan rencana yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah, tentu saja ini menjadi knowledge tersendiri ya bagi masyarakat, supaya apa, tadi juga permasalahannya banyak disampaikan musrenbang ya, tidak kepercayaan masyarakat terhadap musrenbang juga rendah, karena mungkin pengetahuan masyarakat juga minim ya terhadap rencana-rencana maupun kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentu saja kami di Puspen mendorong dua hal tadi terkait pengolahan pengaduan dan pengolahan informasi publik, karena ini merupakan salah satu komponen dari pelayanan publik, dan ini juga tentu saja dari laporan pengaduan masyarakat kita bisa identifikasi apa yang menjadi permasalahan dan isu yang memang benar-benar krusial yang dibutuhkan dari masyarakat, dan memang diharapkan bisa support dari pemerintah daerah. Jadi sekali lagi kami juga di sini Pusat Penerangan selaku pembina pengolahan pengaduan dan pengolahan informasi publik juga harapannya kami meminta pemerintah daerah mendorong tadi masyarakat untuk menyampaikan laporan pengaduan, tentu saja melalui aplikasi umum nasional SP4N Lapor ya, dan ini sudah memang sudah berjalan, sudah hampir dari 2019 di launching menjadi aplikasi umum nasional, dan ini harapannya bisa menjadi dasar untuk penetapan isu strategis dan permasalahan setiap tahun, bahkan untuk 5 tahunan. Untuk apa? Untuk tentu saja perbaikan dari kebijakan pelayanan publik. Mungkin sementara itu Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Rega atas tanggapannya yang menarik ya terkait lapor span lapor gitu dan berbagai ini. Kemarin di Sumut juga demikian. Yang menarik, yang lebih rame itu medsosnya kepala daerah. Ya. Biasanya jauh lebih rame atau kalau ada pengaduan langsung ke sana. Jadi upaya-upaya nanti mengintegrasikan itu mungkin akan penting ya Pak, karena tangkapan atau semestanya jadi lebih besar gitu, dan lebih penting lagi bagaimana ditindaklanjuti gitu ya. Ya sudah ada aplikasi umum, kalau sudah aplikasi umum ya yang lain sudah tidak digunakan lagi, jangan beternak aplikasi lagi kalau sudah aplikasi umum dibuat, tapi aplikasi umumnya juga diharapkan bisa benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan? Oh, Pak Herman dari USAID, silakan Pak Herman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas presentasi dari Ibu Bapak sekalian dari Kabupaten Kota, dan kemudian juga tanggapan komentar Ibu Bapak pada diskusi pagi hari ini, pagi dan siang hari ini. Saya ya mungkin ada satu pertanyaan aja di antara diskusi tadi. Rasanya saya tidak mendengar terlalu banyak kecuali dari Bapak Litbangda Provinsi mengenai masalah pendidikan ini. Sementara kalau kita lihat data-data Susenas mengenai angka partisipasi sekolah usia 13, 15, 16, 18, Sulawesi Selatan ini posisinya berada di bawah rata nasional gitu. Sementara kalau bahkan saya nggak tahu ininya ya, kalau data kelahiran di Bantu Tenaga Profesional sebetulnya sudah di atas rata nasional, walaupun tentunya ada variasi antar kabupaten kota. Tapi sebagai contoh, kalau data 2020 untuk APS 13 sampai 15 tahun ini hanya Goa yang ada di atas rata nasional,
4 kabupaten kota yang lain termasuk kota Makassar itu berada di bawah rata nasional walaupun memang sudah tinggi di atas 90%. Nah kemudian kalau yang usia 16-18, usia ini mungkin urusnya di provinsi, hanya kota Makassar yang ada di atas rata nasional dengan 72%, tetap juga relatif rendah, 30% anak usia 16-18 tahun nggak sekolah. Tetapi di 4 kabupaten kota lain ini memang masih rendah. Nah mungkin kalau ada yang bisa ini, apakah memang saya tidak melihat, saya agak surprise dari kabupaten kota nggak ada yang ngomongin soal pendidikan ini, atau sedikit sekali. Mungkin kalau ada yang bisa komentar mungkin akan lebih baik supaya kita bisa lebih mengerti lebih baik. Makasih. Baik, silakan. Oke. Bapak ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Herman, kenapa kok tantangan di sektor pendidikan belum terlalu mengedepan? Mungkin bisa nanti kabupaten kota yang lain juga bisa bantu merespon. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ingin merespon dari apa yang disampaikan tadi. Cuma kami berpikir terlalu banyak tantangan. Sementara kan di pedoman itu kan paling banyak 2 setiap itu ya. Jadi kalau kami ngambil banyak, kemudian yang paling banyak yang di sektoral itu yang 3 kemarin. Nah terkait dengan angka partisipasi anak putus sekolah, alhamdulillah di Makassar kami sudah menangani ini dengan program prioritas Bapak Wali Kota atau di dalam RPJMD Kota Makassar di Perda nomor 5 2021 terkait dengan semua harus sekolah. Nah semua harus sekolah ini memang sasarannya ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah tentu dengan harapan semua harus sekolah, data yang disampaikan tadi Bapak ini menyasar untuk itu Pak. Kami sudah membuat atau katakanlah aplikasi Psikolaki namanya. Jadi Psikolaki itu saya ingin sekolah karena ilmu yang tentu menyusur berdasarkan dengan menggandengkan aplikasi yang kami sudah miliki namanya Geoportal, kemudian terhubung dengan catatan sipil. Nah, di mana pendataan ini tentu ini kami lakukan bukan hanya sifatnya binary by address, tetapi menggunakan titik koordinat yang tentu ingin menyasar orang-orang atau anak-anak kita yang tidak sekolah. Dan alhamdulillah tahun ini sudah berjalan dan tentu harapannya ini bisa berkolaborasi dari seluruh perangkat daerah yang ada di Makassar. Katakanlah misalnya anak ini setelah kita data yang dilakukan dengan memanfaatkan dana kelurahan, kemudian data ini kemudian akan dihubungkan dengan Orum kami yang ada di Kota Makassar, Orum. Tentu ini menjadi sebuah data yang besar yang bisa dipakai oleh setiap perangkat daerah, dan tentu dari Dinas Pendidikan ini akan melihat data itu untuk bisa mengembalikan anak kita ke bangku sekolah. Nah tentu dengan data-data ini bukan berhenti di situ saja terkait dengan pengembaliannya, tentu ada hal lain yang bisa dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan bantuan sosial. Nah tentu dengan bantuan sosial, katakan anak ini tentu ingin mendapatkan baju seragam, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi tugas daripada dinas sosial untuk memberikan respon bantuan sosial berkaitan dengan baju dan seragam tersebut. Sehingga anaknya sudah bersekolah, kemudian bantuan sosialnya juga jalan, termasuk daerah-daerah yang mereka lalui itu juga akan dijemput oleh dari dinas perhubungan untuk memastikan bahwa yang anak bersangkutan tersebut itu tiba di sekolah. Saya kira itu yang menjadi hal yang menarik bagi kami lakukan, dan tentu ingin merespon dari apa kekurangan angka partisipasi di usia 16 tadi Pak. 13 sampai 15 ya tadi. Saya kira demikian. Makasih. Itu tadi respon dari Makassar. Bapak dari bentar yang belakang. Oh, dari provinsi. Oh, iya. Coba nanti baru kita ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan. Tapi Pak Sekban, Pak Arifin, izin mewakili Bapak Litbanda
Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan ini karena saya masih mengingat Bapak Ibu sekalian di awal pengenalan